Halo teman-teman pendengar setia podcast Edukasi Gizi. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ana Atia Faria. Saya mahasiswa semester 3 Prodi Gizi di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Hari ini kita akan membahas satu topik penting yang sering dianggap remeh, padahal dampaknya bisa luar biasa besar bagi masa depan anak-anak kita. Topik kita adalah keterlambatan pemantauan gizi atau yang sering dikenal dengan istilah growth monitoring. Mungkin sebagian dari kita sudah sering mendengar kata growth monitoring tadi, tapi masih bingung sebenarnya apa sih maksudnya, mengapa kita harus melakukannya, dan apa akibatnya kalau telat. Nah, di episode ini saya akan membahas secara detail mulai dari pengertian pentingnya pemantauan gizi, dampak keterlambatan, sampai apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah masalah ini. Jadi, pastikan teman-teman mendengarkan sampai akhir ya, karena informasinya penting sekali, bukan hanya untuk orang tua, tapi juga untuk siapa saja yang peduli dengan kesehatan generasi mendatang. Baik, pertama-tama mari kita pahami dulu apa itu growth monitoring atau pemantauan pertumbuhan. Sederhananya, growth monitoring adalah kegiatan mengukur dan mencatat pertumbuhan anak secara rutin. Pertumbuhan yang dipantau biasanya berupa berat badan, tinggi atau panjang badan, dan lingkar kepala pada bayi. Hasil pengukuran ini biasanya dimasukkan ke dalam KMS atau Kartu Menuju Sehat atau dicatat di aplikasi kesehatan. Dari catatan ini kita bisa melihat apakah pertumbuhan anak sesuai standar atau tidak. Mengapa ini penting? Karena pertumbuhan adalah indikator utama status gizi anak. Kalau berat badan anak baik sesuai kurva, berarti asupan gizinya cukup. Kalau berat badannya turun atau stagnan, itu bisa jadi tanda-tanda adanya masalah, entah dari pola makan, penyakit, atau faktor lingkungan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sudah menegaskan bahwa pemantauan pertumbuhan adalah salah satu cara paling efektif untuk mencegah masalah gizi seperti stunting, wasting, gizi kurang, maupun obesitas. Sayangnya, meskipun terdengar sederhana, masih banyak orang tua yang melewatkan atau menunda kegiatan pemantauan ini. Sekarang pertanyaannya, kenapa banyak orang tua atau keluarga telat dalam melakukan pemantauan gizi anak? Tentu ada beberapa alasan. Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan. Banyak orang tua yang menganggap anaknya sehat-sehat saja, jadi tidak perlu dipantau secara rutin. Yang kedua adalah kesibukan. Orang tua sering merasa repot datang ke posyandu atau puskesmas. Yang ketiga adalah stigma atau rasa malu. Ada yang takut dicap anaknya kurang gizi kalau hasil pertumbuhannya rendah. Yang terakhir adalah akses. Di beberapa daerah, posyandu atau layanan kesehatan cukup jauh, sehingga tidak terjangkau tiap bulan. Nah, padahal pemantauan ini tidak butuh waktu lama, hanya beberapa menit, tapi bisa menyelamatkan anak dari masalah jangka panjang. Baik, sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Apa sih dampaknya kalau pemantauan gizi anak terlambat? Tentu ada beberapa konsekuensi serius. Yang pertama adalah gangguan gizi tidak cepat terdeteksi. Misalnya nih, anak mengalami penurunan berat badan karena cacingan atau infeksi, tapi karena tidak dipantau, kondisinya baru diketahui setelah parah. Akibatnya penanganan jadi lebih sulit kan? Lalu yang kedua ada stunting terlambat diketahui. Stunting atau gagal tumbuh ini seringkali baru disadari nih setelah anak terlihat lebih pendek dari teman-teman sebayanya. Padahal kalau pemantauan dilakukan rutin sejak bayi, tanda-tanda stunting bisa cepat terdeteksi. Yang ketiga adalah kesempatan intervensi hilang. Jadi, ada masa yang disebut 1000 hari pertama kehidupan, dari sejak kehamilan sampai anak usia 2 tahun. Di masa ini, tubuh dan otak anak berkembang sangat cepat. Kalau dalam masa ini anak tidak dipantau, maka peluang memperbaiki gizi bisa terlewat. Yang keempat adalah resiko kesehatan jangka panjang. Anak yang gizinya bermasalah beresiko memiliki sistem imun lemah.
mudah sakit, kesulitan belajar, bahkan berisiko mengalami penyakit tidak menular seperti diabetes atau hipertensi saat dewasa. Lalu yang terakhir adalah beban keluarga dan negara. Jangan lupa, masalah gizi ini tidak hanya berdampak pada anaknya, tapi juga keluarganya dan negara. Anak yang tumbuh dengan masalah gizi akan membutuhkan biaya kesehatan lebih besar, produktivitas lebih rendah, dan ini akhirnya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Baik, mari kita ambil contoh sederhana. Seorang anak usia 1 tahun seharusnya mengalami kenaikan berat badan sekitar 200-250 gram per bulan. Tapi karena orang tuanya jarang datang ke posyandu, penurunan berat badan anak tidak ketahuan. Baru setelah anak terlihat sangat kurus dan sering sakit, orang tuanya panik dan membawanya ke rumah sakit. Ternyata anak sudah mengalami gizi buruk. Padahal, kalau sejak awal dilakukan pemantauan rutin, masalah ini bisa terdeteksi lebih cepat dan ditangani sebelum parah. Contoh ini bukan cerita langka. Banyak kasus stunting dan gizi buruk di Indonesia yang sebenarnya bisa dicegah kalau pemantauan gizi dilakukan secara teratur. Ketika seorang ibu tengah memperhatikan anaknya yang asyik bermain dengan teman sepantaran, ibu tersebut menyadari bahwa anaknya jauh lebih pendek dibanding yang lain. Selain itu, sang anak juga sering sakit secara berulang dalam jangka waktu yang lama. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, ibu itu pun memeriksakan anaknya ke dokter. Alangkah terkejutnya ibu tersebut ketika dokter mengatakan sang anak terkena stunting. Apa itu stunting? Stunting merupakan kondisi tinggi badan anak yang berada di bawah standar pertumbuhan anak yang normal. Anak stunting memiliki tinggi badan jauh lebih pendek daripada anak seusianya. Ketika anak kekurangan nutrisi dalam waktu yang lama, akan terjadi gangguan pertumbuhan kronis dan tinggi anak menjadi stagnan. Inilah yang disebut stunting. Ibu tadi tidak menyangka bahwa anaknya stunting karena dari segi berat badan sang anak terlihat normal. Alasan tersebut juga menjadi penyebab stunting kerap tidak disadari. Padahal, stunting berbeda dari wasting. Wasting diukur dari berat badan dan merupakan keadaan kurang gizi dalam waktu yang relatif singkat. Sementara stunting diukur dari perbandingan tinggi badan dengan usia dan merupakan keadaan kurang gizi dalam jangka panjang. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah keterlambatan pemantauan gizi? Tentu ada beberapa hal berikut yang bisa jadi langkah praktis. Yang pertama, rutin datang ke posyandu atau puskesmas. Bawa anak setiap bulan, catat berat badan dan tinggi badannya. Lalu, gunakan KMS atau aplikasi kesehatan. Catatan pertumbuhan anak sebaiknya disimpan, jangan hanya sekali ukur lalu lupa. Yang ketiga adalah orang tua proaktif bertanya. Kalau grafik pertumbuhan anak tidak naik sesuai kurva, segera konsultasi dengan tenaga kesehatan. Selanjutnya, edukasi keluarga, libatkan ayah, nenek, atau anggota keluarga lain. Jangan hanya ibu yang peduli dengan pemantauan gizi. Yang terakhir adalah peran pemerintah dan tenaga kesehatan. Memastikan posyandu aktif, mudah diakses, dan kadar gizi selalu memberikan informasi yang jelas. Nah teman-teman, itulah pembahasan kita tentang keterlambatan pemantauan gizi dan dampaknya. Kita udah belajar nih bahwa growth monitoring bukan sekedar menimbang dan mengukur, tapi sebuah langkah penting untuk memastikan anak-anak tumbuh sehat dan optimal. Keterlambatan dalam pemantauan bisa menyebabkan masalah yang besar, mulai dari stunting, gizi buruk, sampai resiko penyakit kronis di masa depan. Karena itu, mari kita biasakan melakukan pemantauan gizi secara rutin. Ingat, anak sehat hari ini adalah generasi kuat di masa depan. Jangan menunggu anak sakit dulu baru peduli. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bagikan informasi ini kepada teman atau keluarga lain. Sampai jumpa di episode berikutnya.